Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pencipta, yang telah menciptakan Indonesia menjadi salah satu negara paling tersubur di dunia, dengan kekayaan sumber daya alamnya yang mampu memikat perhatian mata dunia. Tak dapat dipungkiri, kaum kolonialis, kaum imperialis datang dan pergi silih berganti untuk menguasai bumi pertiwi. Namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih dengan rasa bangga kepada para pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang dengan sekuat tenaga, mencurahkan segenap jiwa dan raganya untuk mempertahankan kedaulatan rakyat Indonesia merdeka. Saudara-saudaraku, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Sebab mereka telah berjuang dengan gigih, mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa pernah sedikit pun berharap untuk menikmati hasil dari perjuangan yang ia torehkan. Telah terbukti dalam sejarah segala zaman bahwa kemerdekaan itu tidak pernah datang secara gratis turun dari langit. Akan tetapi atas dasar sebuah kristalisasi keringat, cucuran darah, air mata, ribuan bahkan jutaan nyawa para syuhada, para ulama, para kusuma bangsa, para pejuang-pejuang negeri yang telah dipersembahkan untuk satu tujuan besar mulia, demi Indonesia merdeka, demi berkibarnya sang dewi warna, demi kepak sayap Garuda Nusantara yang membumbung tinggi di angkasa, demi terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika, demi rakyat Indonesia adil, makmur, sejahtera dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu besar jasa perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, sehingga tidaklah cukup jasa-jasa perjuangan mereka hanya kita jadikan sebuah nama di jalan-jalan protokol. Jasa-jasa perjuangan mereka tidaklah cukup hanya disebut, dikenang namanya dalam berbagai momentum insidental. Akan tetapi lebih dari itu, hendaknya nilai-nilai luhur, semangat perjuangan mereka kita tanamkan dalam jiwa bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, pewaris bangsa yang setia, oleh karena itu kita sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Partai Keadilan Sejahtera yang telah berupaya luar biasa mengeksplorasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dapat kita wariskan kepada generasi muda. Barakallah, PKS semoga semakin sukses. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, terkenang sebuah nama seorang pahlawan nasional yang mampu mengguncang dunia internasional. Tokoh pemuda yang begitu melegenda bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia. Sosok pribadi yang religius, panglima tentara yang begitu gagah perkasa, bapak gerilya yang berhati mulia, serta berjuta kata yang tak pernah terungkapkan untuk melukiskan makna dari sebuah kata. Nama besar, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saudara-saudaraku, bangsa Indonesia, beliau terlahir dari kalangan masyarakat biasa, namun semangat juangnya menjadikan ia menjadi tokoh besar yang sangat luar biasa. Dari seorang ayah yang bernama Bapak Karsid Kertawiraji dan Ibu Siem, persisnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 1916, dilahirkan di Dusun Rembang, Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Perjalanan hidup Sudirman penuh onak dan duri, meniti jalan terjal, menapaki kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan. Yatim di usia 6 tahun, di saat sedang butuh-butuhnya belas kasih seorang ibu, perhatian dan perlindungan seorang ayah. Tapi justru di usia sekecil itu, ia harus merasakan pahit getirnya beban kehidupan dengan menjadi tulang punggung bagi keluarga. Hingga datang seorang pamannya yang baik hati, seorang wedana, seorang priai yang bernama Raden Cokro Sunario, mengangkatnya sebagai anak dan mendidiknya secara layak. Pada usia 7 tahun beliau disekolahkan di sekolah Holland Inland School, sekolah khusus pribumi,
Dan pada tahun ke-7 ia melanjutkan ke sekolah taman siswa, namun tahun berikutnya ia harus memindahkan ke sekolah menengah Wirotomo. Karena secara politis Belanda menganggap bahwa sekolah taman siswa adalah sekolah ilegal. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketika Sudirman tumbuh subur menjadi seorang remaja yang cerdas, pemuda yang hebat, beliau tetap melanjutkan pendidikan sekaligus beliau aktif dalam berbagai organisasi dalam kemasyarakatan. Termasuk beliau berkontribusi dalam mendirikan organisasi pemuda Muhammadiyah Hizbul Wathan pada tahun 1937. Bahkan dalam karirnya beliau sempat memimpin organisasi itu. Ketika pendidikan beliau di Holland and London Quick School, sekolah keguruan Muhammadiyah, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ibu Alfiah, putri seorang pengusaha batik ternama yang bernama Raden Sosro Atmojo, yang kemudian menikah dan dalam pernikahannya dikaruniai 7 orang putra. Saudara-saudaraku, walaupun Sudirman tidak menyelesaikan pendidikan guru, namun ia mengabdikan hidupnya sebagai seorang guru di SD Muhammadiyah Cilacap. Pada tahun 1942, kegiatan mengajarnya terhenti karena pendudukan Jepang menguasai Hindia Belanda. Bahkan sekolahnya dijadikan sebagai pangkalan militer Jepang. Namun atas kemampuan dia dalam berdiplomasi, atas kepiawaian dia berunding, maka ia diizinkan oleh pasukan Jepang, namun dalam pantauan dan fasilitas yang sangat terbatas. Hingga tahun 1944 beliau bergabung dengan PETA, Pasukan Pembela Tanah Air, dan mengikuti pendidikan di Bogor. Setelah lulus pendidikan PETA, beliau dianugerahi Komandan Batalion Kroya di Banyumas. Saudara, ketika Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau menemui Bung Karno dan mendapatkan tugas untuk mengawasi penyerahan diri pasukan Jepang di Banyumas. Saudara-saudara, karir militer Sudirman begitu cemerlang. Hingga pada tanggal 2 November 1945, melalui Konferensi Tentara Keamanan Rakyat, beliau diangkat sebagai Panglima Perang Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Juni 1947, beliau diangkat gelar jenderal, dilantik oleh Presiden, kemudian diangkat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia pertama di usia yang sangat muda, 31 tahun. Saudara-saudaraku, ketika tanggal 19 Desember 1948 terjadilah agresi Belanda yang kedua, Sudirman dan pasukannya menghadapinya dengan perang gerilya. Satu strategi perang yang begitu mematikan, yang begitu luar biasa. Gerilya selama 7 bulan lamanya, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, keluar gunung. Begitu luar biasa perjuangan Sudirman. Sehingga pada puncaknya, serangan umum 1 Maret yang diprakarsai oleh beliau menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat dan tentara masih ada. Serangan umum 1 Maret yang dilakukan olehnya ingin mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Walau dengan paru-paru sebelah, dengan penyakit yang sangat parah, beliau pantang menyerah. Hanya ada satu kata, merdeka atau mati. Iskariman aumut syahidan. Hiduplah dengan mulia, dengan kemerdekaan, atau gugurlah sebagai seorang pahlawan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, begitu luar biasa keteladanan yang dicontohkan oleh Sudirman. Sehingga seolah-olah beliau dilahirkan hanya untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Dan setelah Indonesia merdeka, persisnya pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan rakyat Indonesia. Tidak lama setelah itu, 29 Januari 1950, beliau kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jalan Sang Jenderal. Kami bangga padamu. Indonesia menunggu mental-mental Sudirman selanjutnya. Semoga Allah menerima amal baktimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.